Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah pemirsa, kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik terkait Sustainable Business Practice untuk UMKM, dan kita bersama Kampung Resepi Homemade dan bagaimana Kampung Resepi Homemade ini nantinya menjalankan bisnisnya, terutama tentang produksi dan juga bagaimana pemasaran yang diterapkan untuk menjalankan bisnis sustainable Kampung Resepi, terutama ini salah satu produk unggulannya yaitu semprong yang merupakan cemilan atau makanan ringan yang sudah kita kenal di seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk itu saya sudah bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, ada Bapak Henry Arulan. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, gimana kabarnya sore hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya. Pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada seluruh pemirsa Batam TV, kami juga mendoakan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas kita keseharian. Amin. Nah, terima kasih Pak Henry, ini selalu semangat ya untuk mengembangkan UMKM Kota Batam ini agar naik kelas semua ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Valentino yang merupakan owner dari Kampung Resepi Homemade Kota Batam. Pak, mungkin disapa dulu sedikit pemirsa di rumah. Selamat sore Batam, pemirsa Batam TV. Ya, saya dengan Valentino. Saya bagian dari Business Development Manager di CV Karya Cipta Sukses yang membawa brand Kampung Resepi. Kampung Resepi. Ya. Nah, saya langsung nih. Kalau kita bicara Kampung Resepi, ini apa? Mungkin sejarah sedikit Kampung Resepi di Kota Batam. Kampung Resepi itu apa gitu, Mas? Oke. Kampung Resepi ini didirikan dari direktur kami, namanya Ibu Chong Yen Chen. Sering dipanggil dengan Bu Ayen. Beliau waktu kecil itu sering banget ke dapurnya neneknya. Melihat neneknya bagaimana cara membuat kue-kue tradisional. Dan kue yang paling mereka sukai adalah kue semprong. Jadi oleh karena itu Bu Ayen ini tertarik banget dengan kue semprong ini. Jadi beliau juga melihat ada kesempatan, ada opportunity untuk bisnis ini karena di Indonesia sendiri masih belum ada kue semprong yang available. Biasanya kue tradisional ini hanya ada di occasion di waktu-waktu tertentu seperti di Imlek, Hari Raya, Lebaran. Jadi Bu Ayen berpikir, bagaimana kalau saya produksi untuk makanan itu tersedia setiap saat. Artinya nggak nunggu musim ya? Iya. Jadi kayak musim Lebaran atau musim Natal atau Tahun Baru biasanya ada ini kue semprong. Jadi Kampung Resepi ini identik dengan semprong sekarang. Semprong, iya. Nah, dan itu juga berdasarkan dari pengalaman Bu Ayen, iya. Bu Ayen tadi ya. Karena kenangan dia masih kecil dan satu keluarga menyukai semprong. Kue semprong. Nah, kalau di Batam sendiri, Kampung Resepi ini hadir sejak kapan? Kita mulai di tahun 2015. Pada awalnya kita hanya memproduksi di perumahan menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan semua homemade labor. Memang homemade itu bagus, ada identik gitu. Tapi permasalahannya untuk kualitas dan jumlah produksi mungkin menjadi masalah gitu. Karena kita tidak bisa standarisasi kualitas kue tersebut. Baik. Nah, kalau kita bicara secara keseluruhan Indonesia gitu, apakah masyarakat Indonesia ini sudah mengenal semprong atau ada di daerah-daerah tertentu dengan ciri khas semprong tersendiri itu, Mas? Ya, untuk semprong itu mungkin lebih identik di daerah Jawa. Kalau daerah Sumatera mungkin
taunya kue rokok, kue kapis, atau kue kipas gitu. Sedikit sejarah, kalau kue semprong itu sebenarnya asal-muasalnya mungkin dari pengaruh dari koloni Belanda, iya, karena kita pengaruh banget dan tapi kita menggunakan bahan-bahan natural dari Indonesia. Kalau mungkin di Belanda mereka menggunakan susu, kita menggunakan santan murni. Tapi kalau yang dikembangkan sama Ibu Ayen sekarang ini semprong yang jenis apa? Ini lebih identik ke wilayah Sumatera kah atau memang pakemnya dari Jawa gitu? Bu Ayen sendiri itu asalnya dari Kalimantan. Kalimantan. Iya. Jadi dia mungkin lebih ke Kalimantan. Dan juga Bu Ayen itu menggunakan santan asli tanpa tambahan air. Jadi kita menggunakan santan murni 100%. Dan untuk variannya kita ada menggunakan pisang barangan. Kita menggunakan pisang asli. Jadi rasa manisnya pisang itu bisa terasa di dalam rasa banana ini. Tapi kalau untuk rasa original, semprong itu sendiri seperti apa? Original itu kita ada tambahan dengan wijen hitam. Wijen hitam itu pun kita bawa dari Kalimantan sendiri. Jadi ada masih terasa rasa-rasa di kampung dulu di Kalimantan. Yang mengingatkan masa kecil. Iya. Nah, saya ke Pak Hendy. Pak Hendy, gimana Pak? Ini melihat salah satu para pelaku UMKM kita ini Pak, ini mengangkat kue tradisional, kalau kita bisa bilang ini berinovasi yang mungkin biasanya ditemukan pada musim-musim tertentu, ini diproduksi secara massal dan bisa dinikmati kapan saja Pak gitu. Baik, terima kasih. Saya kalau kecil-kecil dulu, ini kue ini kami sebut nih Pak Valen ini kue sepit ini. Kue sepit, iya. Iya, kami sebut kue sepit karena beda tempat, beda penyebutan, karena buatnya dijepit gitu ya. Oh iya benar, dijepit. Saya lihat itu ada acuannya, ada alatnya untuk membuat kue ini dijepit. Jadi memang mama saya kemarin masih kecil dia sering bantu juga ini, ya kan. Jadi namanya kue sepit ini. Tapi sekarang sudah berbagai macam namanya. Dan dikenal di sini adalah kue semprong. Dan ini memang merupakan suatu cemilan kuliner memang pada saat itu, pada saat dulu-dulu, memang kita kenalnya ini pada saat Lebaran aja ketemu ini ya. Ya. Dan ini memang kue tradisional. Dan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ya terus mendukung para pelaku usaha di dalam memproduk kue-kue tradisional ini. Dan ini merupakan usaha kita. Usaha kita mempertahankan dan melestarikan identitas dan keunikan budaya suatu daerah. Saya mau tahu juga, tadi Bu Ayen ini dari Kalimantan. Jenis daripada cemilan ini dari daerah kita Melayu ini. Makanya saya tanya, kalau di Kalimantan mungkin ya termasuk bagian daripada daerah orang-orang Melayu juga yang banyak kan. Dan kita ya terus terang terus mendukung, dan memang saya kadang-kadang didatangin para wisatawan ke Batam atau teman-teman yang datang ke Batam. Beliau bertanya apa ya yang bisa kami bawa oleh-oleh untuk bawa pulang gitu kan. Ya, jadi memang ini merupakan suatu inovasi lah ya. Artinya itu tidak kita temuin pada saat Lebaran saja, jadi pada kapan saja kita bisa temui, dan ini merupakan salah satu tujuan juga. Ya, mungkin bisa saja Pak Valen. Ya. Kalau teman-teman bertanya, ayo kita pergi ke Kampung Resepi. Nah, kita punya cemilan yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, dan saya lihat packagingnya juga ini sangat bagus. Ya, mudah-mudahan kita berharap ini terus berkembanglah, tidak hanya semprong, tapi cemilan-cemilan yang lainnya. Baik. Ya. Nah, saya ke Pak Valen lagi. Kalau kita bicara masalah skala produksi, mungkin dari awal berdirinya Kampung Resepi Semprong ini dari dulu sampai sekarang, mungkin perkembangan produksinya seperti apa, Mas? Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau awalnya kita produksi menggunakan tenaga manusia. Sekarang kita udah ada bantuan dengan mesin. Jadi untuk kualitas masih tetap terjaga, dan
kuantitas juga bisa mencapai target ekspor. Dan dari segi packaging kita juga berkembang. Terima kasih juga pada bimbingan Disperindak ya. Selalu mendukung kita untuk evolusi. Jadi dulu kita memang packaging di plastik transparan, toples transparan, dan setelah kita dapat bimbingan, dapat wawasan bahwa tidak tahan kalau hanya simpan di dalam plastik. Oleh karena itu kita juga mencari sumber-sumber untuk bagaimana kue semprong ini bisa bertahan sampai kita dapat karena ekspor itu perlu jangka waktu yang panjang. Ya, jadi oleh karena itu kita menggunakan aluminium foil di mana makanan kita lebih tertahan hingga sampai 1 tahun. Kalau kita bicara masalah varian dari semprong dari Kampung Resepi sendiri sekarang ini udah ada berapa varian? Untuk saat ini untuk pouch kita ada 3 rasa, original dengan wijen hitam, banana, dan coklat. Dan kita ada satu lagi namanya coconut crepes. Itu original tanpa wijen juga. Ini lebih terasa originalnya. Iya, kita menggunakan santan murni menjadi bahan utama. Baik, saya ke Pak Eni tadi. Kalau kita lihat packaging yang ada dari Kampung Resepi, terutama produk coconut ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ini udah luar biasa ini. Ini bukan bukan kategori usaha mikro super mikro lagi nih. Ini udah ekspor ini. Ya, jadi kalau saya lihat memang kita di pemerintah Kota Batam itu memang yang menjadi binaan itu tidak hanya Dinas Koperasi Usaha Mikro yang menjadi tanggung jawab untuk membina para pelaku usaha. Ya, ada dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ada dari Dinas Perindak, ya kan. Ya, mungkin ini kalau levelnya sudah ekspor segala macam dan sudah besar, artinya memang pernah mendapatkan diklat atau informasi ataupun mungkin pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti melalui Disperindak. Sama saja, artinya itu memang pemerintah Kota Batam sama-sama mengeroyok para pelaku usaha kita ini supaya memang terus berinovasi untuk mengembangkan usahanya. Maka saya juga pernah menyampaikan di beberapa tempat bahwasanya memang para pelaku usaha ini harus memiliki jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu artinya seseorang yang memiliki inovasi yang lebih di dalam mengembangkan usahanya. Tadi Pak Valen juga sudah menyampaikan ini merupakan bagian dari inovasi. Inovasi itu bukan hanya varian daripada kuliner itu sendiri, termasuk packagingnya. Dan kalau kita lihat ini packagingnya sudah alhamdulillah sudah sangat bagus sekali ini. Ini sudah untuk ekspor, untuk skala ekspor. Ini udah level ekspor ini. Tadi disampaikan bahwasanya memang ketahanannya sudah mencapai 1 tahun. Saya rasa kalau dalam tempat tertutup ini lebih dari 1 tahun saya rasa masih bisa. Ya, karena memang saya tahu yang namanya kue ini kan kering ini. Kering, kemudian juga kemasannya cukup rapat. Ya, tapi mungkin sesuai dari BPOM atau apa ya, atau mungkin bagi para peneliti. Tadi disampaikan hanya 1 tahun. Tapi kalau saya kira ini lebih dari 1 tahun masih bisa dikonsumsi. Jadi memang inovasi atau jiwa entrepreneur dari para pelaku usaha ini itu wajib dan menjadi syarat jika kita memang ingin terus mengembangkan usaha-usaha kita. Kalau untuk sertifikat keamanan mungkin sudah mengantongi apa aja, Mas? Kita sudah ada sertifikat halal dan BPOM. Selanjutnya kalau mungkin untuk proses produksi gitu. Mungkin selanjutnya mungkin lebih ke sertifikasi untuk ekspor kayak HACCP gitu. Tapi untuk saat ini kita masih belum, karena biayanya sangat tinggi. Dan ya kami berharap mungkin di pemerintahan Kota Batam juga bisa membantu UMKM lain yang potensial untuk mungkin berkembang, untuk diberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikat HACCP, di mana lebih mempermudah mereka untuk ekspor. Tapi ini sudah pernah diekspor atau gimana? Sudah pernah diekspor di Singapura, tapi mereka lebih memilih packaging sendiri. Baik. Adapun juga kita ekspor sempat ke Cina dan Hong Kong,
Jerman, tapi melalui agen. Tapi kalau bicara kuantiti ekspornya sendiri, kalau misal kayak ke Singapura itu sudah berapa banyak gitu? Mungkin ada rutin setahun berapa kali gitu? Setahun mungkin 2 kali ya, setiap kali Imlek atau Idul Fitri itu pasti ada orderan. Nah, kalau untuk sistem pemasaran yang diterapkan oleh Kampung Resepi ini, terutama untuk Semprong ini seperti apa? Mungkin di Kota Batam atau di wilayah Indonesia seperti apa gitu? Kami bekerja sama dengan distributor di Batam, dan kami juga sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan distributor ini, produk Kampung Resepi bisa tersebar di mana-mana di daerah Batam. Dan emang tidak mudah untuk penetrasi dengan setiap toko, dan kita bukan company yang besar, kita termasuk company small medium. Jadi kita ada keterbatasan untuk pengiriman logistik dan sales. Jadi dengan ada kerjasama dengan distributor itu sangat membantu kami. Nah, ini mungkin menarik Pak, tapi nanti kita bahas lagi terkait masalah pemasaran Pak Valen dan juga Pak Hendy. Baik, bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dari Suami Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia.
Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus. Kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait Sustainable Business Practice untuk UMKM bersama Kampung Resepi Homemade. Nah, tadi kita berbincang sama Bapak Palen dan juga Pak Hendy. Mungkin saya lanjut lagi ke Bang Palen atau Pak Palen. Pak Palen tadi kita bicara di segmen pertama itu mengenai sistem penjualan yang diterapkan atau pemasaran yang diterapkan oleh Kampung Resepi ini. Saya menarik tadi Mas Palen bilang mengenai melalui distributor. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Mas. Seperti apa? Ya, dengan bekerja dengan distributor itu kita lebih gampang mencakup ke supermarket lokal di sini dan juga Indomaret. Kita tahu mereka banyak cabang, tapi tidak mungkin kita satu persatu kunjungin karena kita ada keterbatasan. Oleh karena itu dengan kebantuannya mereka, produk-produk kita ini available di setiap supermarket di Kota Batam. Tapi kalau kita bicara Provinsi Kepri, apakah di seluruh Provinsi Kepri bisa ditemui produk ini gitu? Atau seluruh Indonesia juga gitu? Sekarang? Untuk saat ini kita fokusnya di Batam. Sebelumnya memang kita ada produksi juga, sempat pengiriman juga ke kota lain. Misalnya kabupaten lain di Kepri gitu. Cuman ya ada kendalanya itu ya setiap kali keluar Batam pasti ada permasalahan di perpajakan, dekat logistik. Ya itu menjadi suatu hambatan juga buat kita. Dan juga kita perlu biaya yang besar untuk mempromosikan produk-produk kita. Karena tidak hanya kita pajang di supermarket itu sudah selesai, tapi kita harus cari cara lagi untuk bagaimana produk-produk kita ini bisa eye catching di ya. Baik Pak, mungkin tanggapannya sedikit Pak Hendy mengenai ini sistem pemasaran yang diterapkan oleh Kampung Resepi ini melalui reseller Pak gitu, atau distributor tadi ya, distributor seperti apa Pak? Mungkin biasanya kita tahu offline, online gitu ya, ini melalui distributor biasamanya gitu. Ya makanya saya sampaikan tadi bahwasanya ini memang suatu pelaku usaha nih mungkin sudah naik kelas lah ini. Artinya itu memang sudah mapan lah artinya itu. Karena memang mereka di dalam melakukan pemasaran sudah memanfaatkan distributor. Ya kan? Tapi memang hanya tadi disampaikan oleh Pak Palen hanya di lingkungan Kota Batam. Dan Kota Batam pun sendiri kita ketahui dan saya sampaikan bahwasanya memang jumlah penduduk Kepri ini hampir sekitar 2,2 juta ya. Tapi separuhnya itu berada di Kota Batam. Jadi artinya itu memang ya kesempatan yang lebih untuk orang menikmati daripada kuliner semprong ini tinggi begitu, ya kan? Kalau kita lihat supermarket, kalau boleh saya sebut, apakah itu Indomaret, apakah itu Alfamart, ataupun informasi mall-mall yang lain di Kota Batam ini, ya mungkin kalau distributor ya salah-salah nanti yang memproduksi ini mungkin tak cukup tempat mungkin, atau tak cukup lokasi di mana yang mau kita tempatkan begitu. Jadi memang besar di Kota Batam ini daya belinya itu harus kita akui bersama. Apalagi sekarang pemerintah Kota Batam terus membangun infrastruktur. Dan ini memancing para investor ataupun wisatawan lokal atau wisatawan luar negeri lah
Ya ini terus ya berdatangan ke Batam. Kalau kita lihat pada musim-musim liburan, ini Batam ini penuh, hotel-hotel full gitu kan. Ya, jadi ini kesempatan kita untuk melakukan pemasaran atau penjualan dengan baik. Tadi disampaikan oleh Pak Valen bahwasanya memang pemasarannya sudah menggunakan distributor dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu kita tidak cukup meletakkan barang kita di pasar-pasar modern. Tetapi jika kita harus melakukan pemasaran gitu ya. Pemasaran kita lakukan bisa dengan berbagai macam cara. Media sosial sekarang sudah tahu sendiri lah ya. Ya, jadi artinya itu memang digital marketing ini perlu kita lakukan dan kita gunakan semaksimal mungkin di dalam melakukan pemasaran produk-produk kita. Dan saya yakin ya mungkin marketing daripada Kampung Resepi ini juga sudah melakukan itu, ya kan. Tapi memang kita berharap terus lakukan berbagai macam inovasi di dalam pemasaran produk ini. Saya sampaikan bahwasanya kami tanggal Pak Valen tanggal 28 sampai tanggal 1 September itu kita mengikuti kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh KJRI atau KJRI bekerja sama dengan pelaksana pameran itu. Kita akan mengikuti itu di Johor Bahru. Di Johor Bahru, dan kita membawa produk-produk kuliner yang dari Kota Batam untuk kita pamerkan di Johor Bahru. Ini juga merupakan bagian daripada usaha kita, Dinas Koperasi dengan para pelaku usaha untuk memberikan informasi untuk menyampaikan pemasaran lah, untuk memberikan pemasaran kepada para konsumen tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Batam, tetapi juga di luar negeri. Makanya tadi saya tanya, apakah dapat informasi ini ataupun mungkin ikut di dalam pameran tersebut. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya kalau kita lihat ini sudah mapan ini. Artinya tuh memang pemasarannya sudah bagus. Ya tinggal marketingnya saja. Ya kan, itu yang diperkuat untuk lebih mengenal. Memang orang kalau melihat belum merasakan, dia belum tahu gitu. Tapi kalau sudah menikmati, sudah merasakan hasil daripada produk ini, itu kalau saya sampaikan wow. Karena saya juga pernah dapat ini. Ya, pernah dikasih teman. Saya bawa ke rumah, ya memang enak. Artinya udah paket lengkap. Udah paket lengkap. Dari packaging bagus, rasanya juga bagus gitu ya, enak itu. Saya bukan promosi ya, tapi kue semprong yang ada jual di Batam ini banyak ini. Yang di lampu merah itu banyak jual kue semprong itu kan. Ya tapi ya kualitasnya, jadi ini memang di atas. Ya mudah-mudahan ini terus berkembang lah. Baik. Terima kasih Pak Edi. Saya ke Bang Valen atau Pak Valen. Pak Valen ini kan tadi Pak Valen bilang bekerja sama dengan distributor. Tapi dari distributor di Kota Batam sendiri, mungkin mereka punya standar sendiri atau apa yang harus disiapkan kalau kita mau bekerja sama dengan distributor gitu dari produk kita sendiri. Ya. Syarat tertentu mungkin ada gitu. Pasti ada ya. Untuk syaratnya pasti masa expirednya ya, harus setahun minimal. Dan juga packagingnya itu harus eye catching lah. Karena orang masuk supermarket pasti produknya banyak gitu. Dan kalau packagingnya memang bagus, wah pasti menyuri perhatiannya mereka gitu. Tapi mungkin diseleksi dulu sama mereka biasanya gitu. Iya. Untuk produk seleksi ya, tidak ada seleksi sih. Biasanya biar kita bisa masuk di supermarket ternama itu, mungkin apa yang perlu dipersiapkan dari UMKM sendiri atau entrepreneur sendiri sebagai pelaku usaha gitu? Mungkin menurut saya kalau distributor di Batam ini mungkin sudah ada relasi ya baik dengan supermarketnya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk penetrasi lagi dengan perkenalan lagi produk. Karena kalau misalnya mau distributor, mereka kayak sudah ada
suatu kepercayaan bahwa produk yang mereka bawa pasti laku. Standarnya sudah iya, cukup standar gitu ya. Baik. Nah kalau untuk seperti yang Pak Henry bilang tadi, untuk pemasaran atau promosi dari Kampung Resepi ini, mungkin sebelumnya sering ikut pameran atau ada acara-acara tertentu yang dilakukan untuk promosi dari Kampung Resepi sendiri, Mas? Seperti apa? Kita sering mengikuti pameran seperti Expo di Jakarta juga pernah, berkat juga Disperindak untuk kita dipilih juga. Sempat diterima juga oleh buyer-buyer dari luar. Cuman ya ada beberapa kendala sehingga mempersulit kita karena mereka tidak bisa mengambil dalam kuantiti besar. Karena setiap produk mereka pengen coba untuk test market. Itu menjadi kendala untuk kita juga. Karena di Batam ini memang area free trade zone, tapi untuk masalah logistik mungkin agak dikit terbatas, ada keterbatasan. Kita harus melalui Singapura untuk pengirimannya. Pengirimannya tadi. Sebelumnya. Oke. Nah kalau untuk promosi dari sosial media seperti apa? Mungkin ada Facebooknya atau IG-nya apa gitu? Ya, kita aktif di Instagram. Alamat Instagram kita Kampung Resepi _ kita pasti selalu ada buat iklan-iklan tertarik atau misalnya pada hari-hari besar kita juga pasti ada berikan ucapan dan kita juga pernah bikin seperti undian, interview dan penjualan live di TikTok juga ada. Baik, Pak, saya ke Pak Henry nih, Pak. Ya kalau melihat produk dari Kampung Resepi, kalau kita bilang ini kan fokusnya cuma ke semprong gitu Pak, tapi bisa jadi skala sebesar ini gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak? Baik, itu yang saya sampaikan dari awal. Jadi memang kita sebagai pelaku usaha, jadi memang terjun sebagai pelaku usaha ini bukan hanya sekedar coba-coba begitu ya, karena kita sudah menginvestkan berbagai macam alat untuk memproduksi, kemudian kita sudah berkoordinasi dengan para distributor dan lain sebagainya, dan kita harus seriuskan ini. Jadi memang kita lihat kue semprong ini memang kita anggap ini cemilan gitu kan. Tapi dari awal tadi saya sampaikan bahwasanya memang ini dulu-dulunya itu kita sering ketemu hanya pada saat Lebaran. Ya, tapi sekarang kita sebagai orang asli ya, yang dulu masih kecilnya ini sebagai makanan favorit pada saat Lebaran, saat sekarang ini kan kita sulit mencarinya. Kalau tidak di musim Lebaran kita mau cari kemana begitu ya. Dan ini oleh Resepi Kampung Resepi khusus memproduksi kue semprong ini mempermudah orang untuk menikmati kue semprong ini dan mengingat masa-masa lalu gitu kan, pada saat masih kecil-kecil kita menikmati kue semprong ini. Jadi pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, pada saat kita melakukan apa saja, nah kita bekerja di mana saja, apakah kita sebagai pegawai, itu kita bekerja harus betul-betul maksimal, fokus. Apalagi kita bekerja sebagai usaha yang kita lakukan ini, kita harus memanfaatkan orang lain yang akan menikmati makanan kita kan. Jadi memang di segi kualitas, di segi packaging, kemudian di segi pemasaran ini juga kita harus lakukan secara maksimal. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh lah bagi para pelaku usaha yang lain untuk terus berinovasi, mengembangkan usahanya baik dari sisi kualitas, kuantitas dan ya packaging dan pemasaran ini perlu ditingkatkan dan diusahakan terus. Oke. Nah kalau seperti yang Bapak bilang tadi, menjaga kualitas dari Kampung Resepi sendiri, mungkin standar apa yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dari produk semprong Kampung Resepi ini? Biasanya standarnya seperti apa? Standarnya sebelum untuk supermarket sebelum expiry 30 pasti kita tarik. Jadi kita mau memberikan produk kita tetap fresh di supermarket. Tapi kalau dari proses produksinya seperti apa? Mungkin ada standar-standar sendiri yang diterapkan gitu? Untuk produksi memang paling penting itu disterilisasi. Jadi kita harus bersih, tidak boleh ada hama atau penyakit. Jadi kita sangat ketat di ruang produksinya, kita juga
menggunakan atribut-atribut seperti hairnet, sarung tangan gitu untuk produksi. Dan kue semprong ini memang kalau tidak boleh juga kena angin karena dia cepat melempem. Jadi prosesnya harus cepat. Jadi untuk menjaga tetap fresh, kita perlu juga staff-staff yang ahli dalam pembuatan kue semprong ini. Ya, kami meng-hire ibu-ibu rumah tangga juga yang dimana mereka sudah berpengalaman sebenarnya dalam membuat kue semprong. Tapi dengan adanya bantuan mesin bisa mempermudah mereka juga. Mungkin sejauh ini ada berapa yang bergabung Pak pada proses produksi di Kampung Sepi, khususnya produksi semprong ini di sini? Maksudnya tenaga kerjanya. Sebelumnya kita ada 6, tapi sekarang kita baru ada yang resign, jadi sekarang tinggal 3. Ya karena sudah pemanfaatan mesin juga. Iya, karena mesin, jadi tidak perlu terlalu banyak staff untuk ini. Jadi tadi disampaikan bahwasanya ini 3 bulan sebelum expired sudah ditarik. Iya. Apa itu tidak? Kalau ditarik kemudian kita kemanain gitu barang kita? Kan sementara ini kan masih oke nih. Kalau misalnya memang sudah mendekati, kita musnahkan Pak. Kita musnahkan. Itu untuk menjaga kualitas tadi ya, iya. Biar kualitasnya tetap terjaga, lebih baik dimusnahkan gitu Pak ya. Baik, pemirsa Batam TV, dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kita kali ini terkait Sustainable Business Practice untuk UMKM akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar.
Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Baik, sahabat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Sustainable Business Practice UMKM, dan kita bersama Kampung Resepi Homemade dan produk semprong dari Kampung Resepi. Nah, saya ke Pak Kevin, Pak Palen, selain tadi sistem pemasarannya melalui distributor, tapi misalnya ada orang yang mau datang mencari produk semprong dari Kampung Resepi ini ke sini, itu bisa juga? Atau? Bisa, Pak. Bisa. Atau melalui Gojek juga bisa, atau GrabFood. Mungkin alamat lengkap di sini apa, Mas? Di sini Komplek Mitra Raya 2 di Batam Center. Yeah. Ruko Blok C nomor 5 dan 6. Jadi selain dari sosial media dan juga pemesanan dari via online tadi, juga bisa langsung ke sini di kawasan Mitra 2 ya. Baik, dari Kampung Resepi sebagai salah satu pelaku usaha di Kota Batam, apa harapan ke depannya untuk perkembangan para pelaku usaha di Kota Batam kepada pemerintah Kota Batam? Mungkin sifatnya dukungan atau ada saran, silakan. Kami berharap produk UMKM di Batam ini bisa go ekspor, karena memang itu tujuan utama kita di Batam. Karena memang dari segi lokasi kita memang sangat menguntungkan untuk UMKM di Batam, karena di sini kita adalah pusat trading, pusat trading dengan negara-negara lain gitu. Jadi alangkah baiknya kalau bisa pemerintahan di Kota Batam ini mungkin bisa mengadakan suatu ekspor hub atau tempat untuk konsolidasi UMKM di Batam untuk ekspor bersama ke negara-negara tujuan. Mungkin sejauh ini ada, cuma mungkin skalanya lebih besar gitu ya. Iya. Mungkin Pak Henry, gimana Pak? Mungkin sarannya bagi para pelaku UMKM ini seperti ide dari cemilan atau makanan tradisional ini itu dijadikan produk berskala besar, Pak, gitu. Mungkin ada menangkap peluang di Kota Batam sendiri seperti apa? Baik seperti apa yang disampaikan oleh Pak Valen tadi, ya berharap ke depan artinya itu para pelaku usaha
termasuk usaha semprong ini memang kalau saya anggap ini sudah termasuk yang sudah bagus, ya berhubungan dengan bagaimana kita melakukan ekspor dan lain sebagainya. Memang ini merupakan suatu ide yang ya kami tanggap. Kami kemarin pernah berkoordinasi dan beraudiensi dengan pihak Bea Cukai ini, Pak Valen, ya kan. Kami bertanya bagaimana kalau para pelaku usaha kita ini melakukan kegiatan ekspor. Apakah di dalam negeri, selain Batam, atau ke luar negeri. Malah mereka menyampaikan lebih bagus ekspor ke luar negeri. Ya kan, dalam artian kita menjual dalam partai yang lebih besar gitu kan. Cuman kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di luar negeri ini, mereka tidak mau mengambil brand kita gitu. Jadi kadang-kadang mereka punya brand sendiri dan kita hanya mengirim dalam bentuk kemasan barang jadi lah kan, tapi tidak dalam brandnya. Ini merupakan suatu permasalahan juga dan kita terus berusaha bagaimana untuk mengatasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, kami juga melaksanakan kegiatan pameran di Johor dan kami pernah ditawari oleh pelaku usaha UMKM di Malaysia nih, Pak Valen, Johor. Ya, mereka menawarkan agar kita memasukkan barang kita di supermarket mereka. Ya, tepatnya mereka punya tempat tuh di Angsana Mall. Tapi dengan brand kita gitu, Pak. Dengan brand kita tidak jadi masalah. Jadi artinya memang kita kirim dengan brand kita dan itu dipajang dan dijual. Mereka hanya mengambil persennya saja hasil jualan. Dan ini kami terus lakukan penjajakan. Tapi kalau untuk regulasinya sendiri itu seperti apa, Pak? Ya itu yang saya sampaikan. Jadi terkait sama regulasi, kami sudah koordinasi dengan teman-teman yang di Bea Cukai. Ya regulasinya itu ya negara yang menerima. Macam di Johor misalnya, apa regulasinya yang harus mereka persyaratkan gitu kan? Kalau kita yang namanya mengekspor, mengirim keluar yang nggak jadi masalah, kita kirimkan saja. Ya, tapi paling tidak kita sudah memiliki legalitas, sertifikat halal, kemudian juga legalitas-legalitas yang harus dipenuhi begitu kan. Tetapi memang bagaimana di daerah luar dan ini terus kami koordinasikan dan kami akan terus melakukan penjajakan. Kebetulan nanti di akhir bulan Agustus ini kita ada pameran yang saya sampaikan tadi di Johor. Kita akan koordinasi dengan KJRI yang ada di Johor. Kita akan perdalam seperti apa kira-kira kita dapat membawa hasil produk kita yang ada di Kota Batam ini dapat kita pasarkan di luar negeri. Kira-kira demikian. Ya mohon bantuanlah mungkin pemirsa Batam TV ada yang mungkin sudah terbiasa atau mungkin sudah pernah melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti ini, ya mungkin dapat memberikan informasi kepada kita lah. Ya kira-kira seperti apa regulasinya untuk dapat mempermudah para pelaku usaha kita masuk barang-barangnya ke luar negeri. Baik, tapi tipikal dari masyarakat Singapura dan atau Malaysia sendiri, ini udah akrab sama semprong atau seperti apa, Mas? Ya mereka sudah akrab sekali karena mereka juga pengaruh dari Melayu ya, budaya Melayu. Jadi kue semprong ini sudah tidak asing lagi buat mereka. Jadi tapi mungkin sebutannya berbeda gitu. Tapi kalau mereka lihat kue, oh ini pasti tahu ini kue semprong. Tapi saya penasaran juga, bagaimana ketersediaan bahan baku di Kota Batam sini. Kita tahu kan pulau itu jauh dari mana-mana gitu. Untuk bahan baku produk dari semprong Kampung Resep ini seperti apa? Ini sangat bersyukur bahan-bahan baku semprong ini sangat mudah didapatkan di daerah Batam. Terutama bahan santan kita dapat langsung dari supplier karena Batam juga pusat tempat-tempat kota-kota luar distribusikan barang ke Batam, seperti tepung terigu dan telur juga kita juga dapat. Ya mudah. Kalau telur kita menggunakan telur dari Barelang langsung.
Artinya bukan mungkin buat jadi dari produk setengah jadi, misalnya nggak dari kelapa tapi sudah dalam bentuk santan tadi iya, itu benar. mudah didapatkan di Kota Batam. Artinya masalah bahan baku tidak ada masalah gitu ya. Baik, sebagai pelaku usaha, mungkin pelaku usaha Kampung Resepi, mungkin sarannya bagi para pemula di luar sana di Kota Batam yang ingin memulai bisnis seperti ini, apa yang harus diperhatikan gitu? Menurut saya sih kualitas dan packaging itu paling utamakan, karena kalau misalnya kualitasnya berbeda, orang nggak bakal balik lagi. Baik. Ya. Kalau di PND seperti apa? Ya. Apa yang harus diperhatikan Pak sebagai pelaku usaha pemula gitu? Memang seperti sampaikan Pak Valen tadi, kualitas memang. Kita di Kota Batam ini, kita tahu yang namanya penikmat kuliner itu dari berbagai macam usia. Dari anak-anak, remaja, sampai ke orang tua. Kita ketahui di mana letak kuliner sejauh manapun, kalau memang itu nikmat dan enak, itu pasti orang cari, orang kejar. Ya, kita sendirilah. Kadang-kadang kalau mau menikmati masakan khas Melayu, sampai ke Barelang pun kita datang. Ya kan? Yang penting itu enak dulu, yang Pak, penting ya. enak. Nah, jadi itu buktinya bahwasanya bagi para pelaku usaha pemula, ya yang pertama itu jangan ragu-ragu. Coba dulu, kemudian lihat potensinya. Kalau seandainya memang potensinya bagus, ya pelan-pelan kita coba lakukan pemasaran melalui berbagai macam media sosial. Dan saya sampaikan yang pertama, yang paling utama itu jangan cepat-cepat kita berhutang dulu lah, dalam artian apalagi dengan rentenir-rentenir dan lain sebagainya. Masalah permodalan ya, Pak? Masalah permodalan. Jadi mungkin modal yang ada dulu, mungkin antar komunitas sesama teman. Saya sampaikan tadi, saya baru membuka kegiatan diklat marketing dan branding produk. Jadi dua ini memang penting. Jadi bagaimana kita memasarkan melalui online, kemudian juga brand kita itu jelas. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ya yang kedua mungkin permodalan mungkin. Nah, makanya saya sampaikan tadi ya untuk tahap awal ya mungkin kita gunakan modal yang ada, kita produksi dikit-dikit dulu. Artinya cepat sesuai kita kemampuan lakukan gitu, Pak, sesuai ya? kemampuan, cepat kita lakukan pemasaran. Kalau seandainya potensinya bagus, ya baru kita cari pemodal yang lainnya. Nah, pemodal yang lainnya itu bisa menggunakan modal perbankan, kan ada KUR. Kemudian bisa pegadaian, mereka ada program bantuan bagi para pelaku usaha. Kita juga di Dinas Koperasi ada UPT dana bergulir. Dan bisa kita manfaatkan, mungkin untuk awal modal pertama ya mungkin 5-60 juta lah misalkan. Ya kan? Jangan terlalu besar. Saya khawatir nanti terlalu besar, tergoda pula mau beli yang lain nanti. Nah, modal usaha tak dapat, beli motor, beli mobil nanti. Nah, ini yang akan merusak usaha kita. Jadi kami sampaikan, di samping kita berani mencoba, nah, kemudian kita cari potensi, kemudian cari teman-teman yang bisa bergabung. Mulailah, mudah-mudahan lebih baik, mudah-mudahan disambut baik oleh masyarakat dan terus berkembang. Baik. Poinnya tadi jangan berhutang dan paling penting itu jaga kualitas. Baik, terima kasih Pak Edi, terima kasih juga Pak Valen untuk waktu hari ini sudah berbagi dengan saya di rumah. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan juga bersama Kampung Resepi Homemade, yaitu Semprong Kampung Resepi Kota Batam. Demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Herman Syarif, Satingen Tugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.